Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab Sulam Taufik. Insyaallah kurang beberapa pertemuan lagi ini hatam. Nggak sampai Ramadan insyaallah. Ini umpama masih masih ada waktu seumpama ngeten. Putar lagi. Boten, Mas teh ngeten Pakde. Besok peletakan batu pertama sekaligus umpamanya nitip hataman Sulam Taufik. Niki pripun kadengan? Pak Madun. Saya. Mendingan engkong dhewe lah. Napa? Hajate beto-beto. Oh, ngoten. Mending dhewe ngoten nggih. Luwih gagah ngono nggih. Wes. Peletakan batu pertama tambah sunatan Tambah sunatan. Napa? Oh nggih, deret yang sepuh nih. Sip. Oh, Pakde, jenengan disepuh-sepuh ki, Pakde. Ya, sepuh. Oh, memang sepuh. Ya pun insyaallah berarti enggak usah buru-buru nggih. Ya supaya hatam nanti kita sak rupan-rupan kita tasyakuran nggih. Engkong nggih siap. Sing penting aja beratke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattahawunu lan haram ngremehke bil haji kelawan haji ba'dal istitaati ing dalem sakwuse kuwasa ngremehne ila ayyamuta tumeka maring yen to mati. Maksiat selanjutnya adalah at-tahawun, menggampangkan, meremehkan bil haji dengan hukum haji ba'dal istitaati setelah dia mampu, meremehkannya ila ayyamuta sampai dia mati. Dia sudah ditetapkan orang yang mampu. Dia sudah dalam posisi wajib. Cuma dia belum mau berangkat, nanti saja. Diundur tahun besok saja. Hal seperti ini adalah maksiat. Dan ini termasuk dosa besar. Makanya yang sudah berkewajiban haji ketika sudah wajib harus berangkat. Jelas ya? Kalau umpama ada udzur mungkin krono corona enggak masalah diundur. Kalau ada udzur enggak masalah. Tapi kalau diundur gara-gara tahawun, meremehkan, haji kan gampang kena sisuk-sisuk. Haji kan mudah, besok juga enggak apa-apa. Kemudian orang ini mati, dia berarti punya tanggungan kewajiban haji. Makanya ada istilah haji badal. Orang yang dia sudah mati tapi punya tanggungan haji, maka hajinya digantikan orang yang hidup. Cuma yang perlu saya tegaskan gini, seringkali di masyarakat haji badal itu yang melakukan anak-anaknya. Umpamane Kang Basir mati. Umpamane Kang Basir mati. Dia sudah berkewajiban haji. Cuma belum melaksanakan. Gara-gara dia mati duluan, haji belum terrealisasi, anak-anaknya biasanya ayah kemarin punya hutang haji, ayo kita hajikan. Yang haji anaknya. Jelas ya? Yang sering terjadi nggak? Tapi lupa satu syarat. Syaratnya orang yang melakukan badal haji itu sudah haji. Lak durung tahu haji nglakoni badal ya enggak sah. Saya ulangi malih niki. Syarat melakukan badal haji kalau dia sudah haji. Kalau orang lain kan biayanya mahal, anaknya enggak rela.
Ya anaknya nggak rela. Pernah itu sampai ngengkel. Jadi pinginnya tetap anaknya. Gara-gara nggak rela, biaya besar itu diberikan umpamane haji badal Pak Madun. Kan yang melakukan ritual haji semuanya Pak Madun. Padahal biaya dari anak-anaknya. Nah ini harus ditegaskan. Syarat orang yang melakukan badal haji adalah sudah melakukan haji. Bukan anak-anak nggak sah, bukan. Lah anak wis haji, lakukanlah badal haji orang tua. Tapi lah anak-anak durung haji, mau nggak mau kalau ingin melakukan badal haji dhisik atau membiarkan orang lain, membayar orang lain untuk melakukan badal haji. Jelas ya? Itu yang sering terjadi. Selanjutnya adalah wal istidanatu lan amrih utang, berusaha meminta atau mengambil hutang liman maring wong kepada seseorang la yarju kang ora ngarep-ngarep sapa man wafaan ing nugoni lidainihi maring utangi man min jihatin saking arah zahiratin kang pertero walam yaklam lan ora ngerti sapa dainuhu wong kang ngutangi man bidzalika kelawan mengkono-mengkono lam layar juwafaan lidaini. Maksiat selanjutnya adalah orang hutang cuma dari awal nggak ada niatan membayar. Saya ulangi, orang hutang nggak ada niatan membayar. Atau orang hutang yang nggak ada kemungkinan untuk bisa membayar, kok ya utang. Sedangkan orang yang dihutangi itu nggak ngerti. Umpamane, saya hutang pada Pak Madun. Pak Madun mohon maaf saya mau hutang. Hutang berapa? Hutang 1T. Ya, hutang 1T. Yang kemungkinan besar saya jelas nggak bisa membayar itu. Maka ini haram dari awal. Atau dia memang dari awal nggak ada niatan membayar. Moro ke utara minjam uang, ke selatan minjam uang, ke utara minjam uang, ke timur minjam uang. Di mana-mana dia punya hutang. Sedangkan orang yang dihutangi nggak ngerti. Ini karena teman udah dikasih. Ini karena teman udah dikasih. Ternyata setelah dia punya hutang, biasanya itu orang yang hutang gampang lali. Wong sing diutangi kelingan terus. Makanya utang itu juga harus disyariati. Kalau memang terpaksa, Rasulullah ketika wafat beliau masih punya tanggungan hutang. Makanya anak ulama sih ngomong utang kuwi sunah. Sampeyan pamene utang wis nglakoni sunnah Rasulullah. Ben gak sombong-sombong nemen. Jelas ya? Utang kuwi sunnah. Tapi dalam konteks kita ada kekuatan membayar. Satu. Lah membayar wajib, utangi sunnah. Enggak. Orang ngono hukumnya rek. Engko malah wah utang itu ganjaran enggak seperti itu. Jadi begini. Kalau dalam keadaan orang itu napa niku memang enggak punya. Rasulullah niku beliau menyampaikan pahala sedekah dengan pahala menghutangi itu lebih besar pahala menghutangi. Saya ada orang nggak mampu, saya beri sedekah pada dia. Yang kedua, umpamane Kang Basir moro ning omah utang, kemudian saya kasih. Pahala yang saya dapatkan lebih besar memberi hutang. Kenapa? Karena kalau ada orang hutang dia dalam konteks butuh. Jelas ya? Hutang itu dalam konteks butuh. Ada orang tiba-tiba saya kasih karena saya melihat dia nggak mampu, belum tentu dia itu orang yang butuh. Cuma mungkin karena tampangnya tampang kusut, kemudian lagi akhir bulan umpamanya
Wis Wow. tanggal tua ngono. Tibakno perkiraan meleset umpamane wis. Dinamika seperti itu kadang orang itu nggak butuh. Oh, padahal iya. Maka pahala memberi hutang dengan sodako lebih besar memberi hutang. Tapi harus diingat, orang yang hutang dan dia nggak ada niatan membayar atau dia memang jelas-jelas nggak bisa membayar, haram bagi dia. Maka ketika hutang itu ya kudu diukur. Kira-kira hutang sekian saya bisa nggak membayar? Saya ulangi nih. Maka kalau kita hutang ya kudu diukur. Kira-kira kita bisa nggak membayar? Sekiranya nggak iso membayar, jangan sing penting wani, jangan sing penting intu. Jelas ya? Kemudian dalam konteks begini, ada orang punya hutang kepada saya, kemudian sudah jatuh tempo, saya punya hak untuk menagih. Jelas ya, saya punya hak untuk menagih. Tetapi syariat juga memberikan batasan, orang yang tidak mampu maka hendaknya ditunggu. Satu, atau dibebaskan. Wes sampean duwene piro? Hutang 1 juta, dia duwene 500, ya wis dibayar 500, sing 500 gawe sampean. Itu sunnah yang ada di dalam Al-Qur'an. Seumpama sakniki masalah ini, kan basir umpamane meneh. Utang awalnya dia sudah optimis bisa bayar. Dia sudah memperkirakan hutang itu bisa dilunasi dalam tempo sekian waktu. Ternyata seiring berjalannya usaha, beliau bangkrut. Dari awal sampai akhir ada keinginan bayar, nggak mampu, gara-gara memang bangkrut. Lah untuk orang seperti ini, awale wonge wis memang yakin bisa bayar, nggak ada niatan untuk lari, Allah di akhirat akan membantu. Saya ulangi, Allah di akhirat akan membantu. Kok amin nih guys? Jadi untuk konteks ini Allah di akhirat akan membantu. Atau dalam contoh yang sering terjadi, saya punya hutang, kemudian saya mau membayar, ternyata orangnya sudah nggak ada. Saya nggak tahu kemana dia pergi. Saya nggak tahu di mana alamat dan keluarganya. Secara fikih, saya selama belum bayar harus tetap bayar. Tanggungan ini nggak akan hilang. Tapi karena aslinya saya ini bukan orang yang munafik, bukan orang yang niat lari. Memang saya ingin bayar, cuma objeknya nggak ada. Di akhirat orang seperti ini akan dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lah pemene sengaja dia itu lari. Sengaja dia itu nggak mau membayar hutang. Lah orang konteks seperti ini, masya Allah. Dalam hadis Nabi menyampaikan neng akhirat kuwi nggak enek dinar, nggak ada dirham, yang ada hanya amal baik, amal buruk. Lah wong duwe tanggungan hakul adami, maka semua amal kebaikannya diberikan kepada korban. Saya punya hutang pada seseorang, kemudian di akhirat dia menagih atau dia menuntut saya nggak punya uang, adanya cuma amal baik, amal buruk. Maka ya amal baik ini saya berikan pada dia untuk menebus hutang-hutang saya. Bila amal baik sudah habis, ternyata tanggungan masih ada, ganti. Dosa-dosa korban dilemparkan kepada saya. Makanya Nabi mengatakan, neng akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Yang bangkrut itu bagaimana? Dia ketika meninggalkan dunia membawa sekian banyak amal ibadah, tapi saat dihisab
bangkrut untuk membayar hutang-hutang selama di dunia. Ya semoga kita semuanya bisa terbebas dari hutang kita semua. Amin. Supaya kadung tuh bebas utang, amine buah terus. Amin. Jelas ya? Diteruskan apa ganti bab? Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu ingdaril muksiri, lan ora anane ngenti-ngenti wong kang kangelan. Ada orang yang hutang kepada saya, dia dalam keadaan sulit, kemudian saya memaksa dia harus membayar. Itu hukumnya haram. Saya ulangi. Apabila ada orang hutang kepada saya, kemudian saya tetap memaksa dia harus membayar, maka hukumnya haram, zalim kepada dia. Sunnahnya piye? Ya tadi, menunggu kapan bisa bayar. Jelas ya? Kapan bisa bayar. Yang kedua, sampean isone piro? Ya wis, isone piro, sisane tak bebas. Menunggu boleh kalau kita nggak mau menggugurkan. Udah, kapan? Ingdarul muksir, kita disunnahkan kalau orang yang hutang pada kita, dia dalam keadaan tidak mampu, yo kita menunggu kapan mampu. Selanjutnya, wabatlul mali, lan nyarahake bondo fi maksiatin ing dalem maksiat, mentasarufkan harta untuk sebuah kemaksiatan. Ada sebuah kemaksiatan, kita memberikan harta kita ke situ, maka ini dosa, haram. Membeli chip game haram. Chip ya, lah untuk sedekah nggak apa-apa. Catat. Utang chip. Terus apa meneh tuku sampai utang. Wah, wis Double. Enggak sampai seperti itu. Ada sebuah kemaksiatan, kemudian kita memberikan atau kita mentasarufkan harta kita, maka ini termasuk ta'awun fil maksiat, tolong menolong dalam kemaksiatan. Umpamane di perumahannya ada acara minum-minum, udah saya nyumbang 5 botol. Ini maksiat ini. Ada sebuah kemaksiatan, kita ikut menyumbang, maka ini maksiat. I'anah alal maksiat maksiatun, menolong sebuah kemaksiatan, maka itu maksiat. Lah niki Masya Allah, kadang ketika ning donya itu yo oleh Allah diketokne wong koyo ngene. Makanya ya kita itu hati-hati ya. Kalau memang ini satu contoh, ulama-ulama kita ya, ulama-ulama kita kadang itu memang menerapkan fikih itu angel. Saya ulangi, kadang menerapkan fikih itu angel. Contohnya ini, mau nggak mau dia itu harus memberi. Tapi yang diberi dalam konteks faham dia itu kemaksiatan. Contohnya rokok. Saya ngerokok, ya sama ngerokok juga kan. Tapi hukum rokok itu khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Masayih kami itu di Lirboyo ada yang memang ngikut yang haram. Jelas yang ngikut yang haram. Ya ada yang merokok, tapi ada yang ngikut yang haram. Punya sekian banyak santri, enek ro'an. Jelas ya? Gotong royong. Mau nggak mau, kabeh merokok, yo ngekei rokok. Tapi paham dia karena haram, berarti kalau memberi rokok iki i'anah alal maksiat. Maka caranya niku ngeten. Iki bukan menghina, bukan.
Niat gua orang ngeremehnya bukan. Niat gua. Jadi enek arek nek gua. Arek-arek kabeh ngerti wong ngerti hukum. Oh, Mbak Yai ngikut sing haram. Jadi bukan karena menghina, bukan. Beliau akhlaknya luar biasa, tapi untuk masalah rokok beliau memang diniati gua. Krono kalau diwehni berarti iki ya anak alal maksiat. Nah ini ulama dalam mempraktekkan hukum itu koyok ngono. Nah ini bisa juga diterapkan dalam hal yang lain. Umpamane sampean mau nggak mau harus ikut andil dalam hal seperti ini. Kalau nggak milu malah kangelan. Jelas kan? Ya wis diniati gua. Botale lempar ya tuh. Ya dilemparke ning wonge Pak. Tapi lah botol lah minum-minuman keras wis niku ijma. Nggih kan? Lah rokok kan masih hilang. Lah bagi jenengan yang rokok, wah rokok niku ora haram. Nggih kan? Tapi sebagian ulama kuwi yo mengatakan haram. Dulu niku wonten Syekh Salim Asatiri dari Yaman. Ketika hadir di Lirboyo untuk mengetahui siapa di antara sekian ribu santri yang merokok nih, ngomong itu kepada semua santri sekalian, saya akan memberikan ijazah bagi segenap santri yang ingin berhenti merokok, angkat tangan. Ya, ijazah mandek merokok. Hampir semuanya ngangkat tangan. Astagfirullahaladzim. Aslinya nggak ngerti sopo sing merokok, sopo sing ora. Tapi lah takut siapa yang merokok, angkat tangan apa ora? Ora. Sopo sing pingin mandek merokok, wis. Astagfirullahaladzim. Ini kalau ulama-ulama Yaman itu memang roto-roto keras. Jelas ya, roto-roto keras. Tapi kalau ulama-ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ulama-ulama kita itu memang memiliki sudut pandang yang berbeda. Makanya kalau ulama Mesir, Habib dari Mesir roto-roto keras masalah rokok. Tapi secara hukum di sana khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jenengan derek sing pundi? Sing ringan loh. Sing enak. Nggih, jenengan derek sing pundi? Daerah jenengan. Wah, ngene iki lho. Kene ora milu apa-apa itu tanggung jawab ini. Tapi niku dari sana kula niku belajar Masya Allah untuk mempraktekkan hukum ulama sampai ngoten. Itu bukan dalam rangka menghina, bukan. Tapi ya diniati tujuannya niate nggo. Krono dia yakin iki haram kok tak wehne uang. Kan ngeten kan? Iki haram kok tak wehne uang. Barang haram ya semestine di gua. Ya wis tuwa. Jelas ya? Nah ini wong pamane gak ngerti, wah itu ngenyek, bukan ngenyek. Untuk sebuah penerapan hukum agar dia melakukannya nggak salah, lah dilakoni wong haram kok ya dilakoni, gak dilakoni kok koyok nggak pantes. Maka solusinya kuwi diniati koyok gua. Lah niku ulama-ulama kita yang ngoten dalam dakwah mengajari koyok ngoten. Selanjutnya wal istihanatu lan amring gegampang bil mushafi kelawan mushaf wa bikulli ilmin lan kelawan saben-saben ilmu syar'iyyin kang bangsa syar'i. Maksiat selanjutnya adalah mengentengkan mushaf Al-Qur'an dan setiap ilmu-ilmu syariat. Mushaf itu harus dijaga, jangan diihana atau diremehkan, disepelekan. Sakniki terwujud betul. Asli niku Masya Allah. Coba hampir tiap orang, karena Quran sekarang ini benda atau barang yang mudah didapat. Kadang satu orang punya mushaf lebih dari satu. Betul apa betul? Nggih.
Tapi diwaca apa ora Qur'ane? Jarang. Nongkok. Jangan. Gawe pajangan to. Gawe jimat ya. Kula niku kemarin ketika napa niku pulang kampung enek Quran didekek ning pogo. Angin-angin cendela niku. Nggih, angin-angin cendela. Krana dekek ning angin-angin cendela, saya kan lewat. Oh, Masya Allah, kudanan, kepanasan. Ketok betul, Masya Allah Quran kok sampai kayak ngono. Gara-gara nopo? Hampir semua orang itu punya Quran. Lah zaman biyen Masya Allah ulama-ulama kita itu Quran siji diawet-awet bahkan diwariske. Karena memang sulit dijaga betul Qurannya. Enek Quran sobek kuwi ya dijaga. Lah sakniki Quran itu karena mudah, kadang itu orang senenge Quran tapi nggak ngerti carane ngerawat. Makanya kalau kita punya Quran dijaga. Kalau toh nggak ada waktu untuk membaca, letakkanlah di tempat yang baik. Jelas nggih? Letakkanlah di tempat yang baik. Umpamane didekek ning lemari, monggo. Didekek ning tempat yang baik, monggo. Kan yo melas. Quran jenenge kitab suci. Lho tapi sakniki niku nasibe enek omah ganti atau mungkin orang pindah rumah. Qurane digawa apa ora? Quran sing suwek-suwek niku. Nggih kan? Jadi niki ihanah atau merendahkan Al-Qur'an itu hukumnya haram. Bil mushaf itu haram. Dan setiap ilmu syariat itu juga kudu dijogo. Kitab Sulam Taufik, kitab Fathul Qorib, kitab-kitab ulama-ulama kita, setiap ilmu-ilmu syariat yo hukume kudu dijogo. Kemudian watamkinus sobi, lan ngongangake bocah cilik. Ghairul mumayyizi kang ora tamyiz minhu sangking Al-Qur'an, dan membolehkan anak kecil yang belum tamyiz pada Quran. Anak cilik durung tamyiz, durung ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dolenan Quran. Quran kuwi akhirnya disuwek apa ora kira-kira? Kemungkinan bisa disuwek. Jelas ya? Didekekne ning tempat yang enggak terpuji apa enggak? Kadang orang tua pingin anaknya mulai kecil untuk berinteraksi dengan Al-Quran, padahal anaknya durung tamyiz, anaknya sik durung bener. Kita harus menjaga Quran, ojo sampai arek cilik nggawa-nggawa Quran diceblokke, disuwekke, dioret-oret, ojo. Sing salah sapa? Wong tuane. Watamkinus sobi, saya membiarkan anak kecil yang belum balik membawa Quran. Ya wis Al-Qur'ane kok malah dadi rusak. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah balik, sudah ngerti, enggak apa-apa. Apalagi kalau dia memang diajari, nah ambilkan Quran, ayo ngaji, diurui, lah kuwi enggak apa-apa. Tapi lak moro-moro dolenan kemudian gawa Quran, iki kudu dipenging, harus dilarang. Jelas ya? Selanjutnya wa taghyiru manaril ardi, lan ngerubah patoke bumi. Ngerubah patoke bumi. Kuwi haram. Umpamane saya punya tanah, Pak Alif punya tanah, patoke gelas. Mumpung Pak Alif pulang kampung, patoke tak geser. Tujuannya apa? Ben saya punya tambahan tanah. Itu haram. Sakniki ora patok, sakniki sertifikat. Wah niki petani niku sing ngerti wong pertanahan. Karena ini jelas-jelas dolim pada orang lain. Ngerubah sitik wae kuwi wis enggak oleh, apalagi sampai menguasai.
Nggih, satu contohnya tuh. Satu contoh. Ada tanah. Jelas ya? Ada tanah. Niki ben sampean itu bisa berpikir secara fikih. Ojo terbawa media. Ada tanah. Sudah jelas-jelas saya miliki. Jelas ya? Sudah jelas-jelas saya miliki. Kemudian Kang Basir, Pak Madun, Kang Ali bangun masjid di situ. Jelas ya? Karena tinggal di sana, kemudian bangun masjid di sana. Saya yang punya tanah. Kemudian saya udah penduduk disuruh pindah. Masjid juga disuruh pindah. Secara fikih yang benar sinten? Saya. Karena saya yang punya. Masjid itu berada di tanah gosopan. Sing salah sopo? Masjid. Cuma kadang orang terbawa media, ini masjid kok digusur. Karena meletakkan di tempat yang enggak semestinya, itu berarti dzalik. Ya satu contoh. Senin wingi itu rumus fatwanya sampun dikeluarkan. Masalah gini. Ada tanah. Kemudian tanah itu sudah milik, ya bahasa nih, sudah milik BP. Jelasnya sudah milik BP. Ada orang dia berada di sana, kemudian memakamkan orang di situ, sekitar 13 makam. Jelas ya? Sudah jadi makam ini. Dan ini fakta ya. Kemudian BP itu karena ada orang mengajukan permohonan lahan ini diberikan kepada PT. Oleh pemerintah, oleh pengadilan sudah ingkrah ini milik PT. Kemudian PT tidak menghendaki adanya makam di situ. Secara hukum, ketika ada jenazah dimakamkan di tempat yang tidak miliknya, tidak ada izin, bahkan wajib dipindah. Saya ulangi nih. Secara hukum, kalau orang punya tanah, saya tidak menghendaki tanah saya menjadi makam dia, jenazah itu wajib dipindah. Tapi kadang orang melihat, oh itu kan makam kok dipindah, sing salah koyok-koyok saya. Tapi dalam sudut pandang hukum, karena dia bukan di tempat yang diperbolehkan, selama dia di sana zalim pada saya. Jelas napa mbak? Nah ini makanya logika hukum itu kalau kita pahami, kita insya Allah nggak mudah terbawa arus media. Kadang kalau ini, kalau kita cerna oh hukum ini ya berarti sebetulnya yang benar dia. Ini penting sekali nih. Karena masalah tentang pertanahan, masalah tentang hal seperti ini mudah sekali terjadi di Batam. Di Batam niku golongan sing aneh-aneh ya wakeh. Ya repotnya mereka ya punya jamaah. Yes. Repotnya mereka juga punya jamaah. Kemudian wat tasarrufu lan tasarruf fis syari'i ing dalem dalan bima kelawan perkara la yajuzu kang ora wenang apa ma. Yang selanjutnya adalah mengalokasikan jalan untuk perkara yang dilarang. Jalan itu milik umum. Saya ulangi, jalan itu milik umum. Kemudian saya menggunakan jalan itu pada barang yang tidak diperbolehkan. Yang salah saya. Saya ulangi, yang salah saya. Contohnya, saya membuat resepsi pernikahan dengan cara menutup jalan. Saya ulangi, dengan cara menutup jalan. Jalan semestinya ada orang bisa lewat, gara-gara saya secara pribadi punya acara, kepentingan umum jadi terganggu. Enggak boleh. Tapi kalau dalam fikih aneh solusi nih, haram itu bila enggak ada alternatif. Tapi kalau dikasih alternatif, sini tutup, lalu dikasih alternatif, lah itu enggak boleh.
Tapi kalau nggak ada alternatif, malah koyok-koyok orang yang jalan itu malah isin. Kan ada kayak ono. Orang yang jalan kadang malah isin. Gara-gara apa? Semua jalan ditutup, nggak ada alternatif. Loh, sing salah kuwi bukan yang jalan. Yang jalan memiliki hak. Sing salah orang yang memiliki acara. Jelas ya? Kenapa? Karena itu hakul mustarok, hak bersama, nggak boleh dikuasai satu pihak. Nah, ini adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Ya semoga lah sebagai pembahasan akhirnya memang Sulam Taufik membahasnya masalah-masalah maksiat. Ya, orang ini masalah ganjaran nggak enak. Masalah-masalah maksiat. Ya karena di syariat itu tekanan pada kemaksiatan itu lebih diprioritaskan daripada melakukan sebuah perintah ibadah. Maksudnya ini, enek wong kuwi melakukan ibadah sunnah tapi maksiat jalan, dengan orang sing nggak melakukan maksiat tapi nggak ibadah, itu lebih disenangi orang yang nggak maksiat meskipun nggak ibadah. Contoh nih, wonge itu malam tahajud tapi siang ya tetap ngelakoni dosa. Yang satu malam nggak tahajud tapi nggak ngelakoni dosa. Lebih disenangi orang yang nggak ngelakoni dosa. Yang sering disampaikan Gus Bah, sing penting nggak maksiat lah. Sing penting nggak maksiat. Nah ini mungkin motif atau tujuan daripada Sulam Taufik itu ngoten. Enggak, mungkin ada yang ditanyakan? Kang Basir? Ini apa nih? Ketika umpama saya usaha gitu kan, tetapi anak buah saya itu melarikan duit gitu. Ya, itu kita mau menagihnya gimana? Atau dibiarkan atau diikhlaskan gitu? Karena dia sudah lari kan, nggak tahu kemana gitu. Atau saya mempunyai tabungan di akhirat. Mantap. Jangan optimis pol. Sopan ngawe ya Mas, optimis pol pokoke. Atau diikhlaskan aja gitu. Ikhlas tapi kepeksa ora. Orang tabungannya malah Tabungan sih. Jadi ngeten. Syariat itu memberikan hak bagi orang yang memiliki hak. Itta'u kulladzi haqqin haqqo. Orang kalau dia punya hak, ya itu menjadi hak dia. Mas Kuti, jenengan nggak ada anak buah. Anak buah membawa lari uang sampai. Uang itu hak Anda. Maka di akhirat dituntut, itu hak Anda. Dan Anda nggak salah, karena Anda ingin mendapatkan hak Anda kembali. Itu yang dulu dilakukan Umar bin Khattab. Ketika dia dibunuh nggak terima, cuma delok-delok sing mateni aku wong Islam apa ora? Enggak. Sing nusuk jenengan itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, wong Majusi. Yo wis, ya Allah tak tuntut ngakhirat. Artinya itu memang hak sahabat Umar bin Khattab. Tapi lah saman mengikhlaskan, maka saman entuk tabungan. Tabungannya luwih gede. Tapi kalau saman nggak mengikhlaskan, yo besok ning kono enek hakul adami. Saya ulangi, ning kono yo enek hakul adami. Ya di amal apikmu ndi. Ya Allah, dia punya hutang kepada saya. Ya Allah, untuk menebusnya saya pingin ibadah sholatnya umpamanya. Wis entek kabeh to wong. Sholat sepanjang hidup untuk menebus hak saya. Nah itu wujud tabungan. Jelas ya? Ketika sampeyan nggak ikhlas, syariat memberikan ruang karena itu hak Anda. Tapi bila sampeyan mengikhlaskan, umpamanya wonge memang orangnya orang yang nggak mampu, wonge memang wonge dalam keadaan begini udah wis. Ya Allah, balasannya benceng di akhirat mawon. Ikhlas emang. Ya di ikhlasnya api.
Tapi nggak diikhlasnya juga nggak apa-apa. Kira-kira untung ndi lah. Ya wis ngono lah. Dipikir dhewe lah. Lah ya. Engko sing ngaji ya itu ganjaran tuh ya pasane. Itu bagian. Sampai kecipratan. Enggak, mungkin ada yang tanya malih. Nggih. Kategori mampu itu dilihat dari apa standarnya? Kadang-kadang kita bilang mobil satu pun dibilang belum mampu. Maksudnya gaji sing diarani mampu maksudnya pripun? Ukurannya. Bukan wajib. Ya. Oh, haji. Dados niku ngeten. Kalau untuk saat ini mampu itu ketika dia sudah daftar. Saya ulangi, sudah daftar. Kemudian sudah datang waktunya. Nggak hanya harta. Krono dalam bab istito'ah, kendaraan juga menjadi ukuran mampu. Saya punya uang, tapi nggak ada kendaraan, belum dianggap mampu. Maka ketika sudah ada, saya punya harta, saya sudah ada untuk keluarga, kemudian kendaraan sudah ada, saya wajib berangkat. Lah mampu ini bagaimana? Mampu ini ketika dia sudah sekiranya keluarganya dan kebutuhannya sudah tercukupi dan dia punya uang untuk bisa haji niki. Ya gari ditimbang wae. Biaya haji berapa? Kita ketika nemblongi itu kira-kira kewajiban kita untuk keluarga itu sudah tercukupi atau malah kurang. Jelas ya? Lah kira-kira kebutuhane DPR kambek kebutuhane tukang becak padha napa mboten? Benten. Kebutuhane wali kota kambek kebutuhane wali murid kuwi beda napa mboten? Beda, Mas. Nggih kan? Maka ini ya dilihat dia kebutuhan wajib untuk keluarga berapa. Hanya saja ada beberapa ulama itu, contohnya kalau dalam ini lambetan salah ya, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik memakai standar dinar. Kalau uang duit sekian dinar wis dianggap mampu. Ngoten. Kalau uang memiliki sekian wis dianggap mampu. Tapi kalau kita di mazhab Syafi'i mboten ngoten. Ukuran mampu itu bila kebutuhan dia dan keluarga sudah tercukupi, dia ada biaya dan ada kendaraan untuk berangkat haji, maka yo dianggap mampu. Jelas ya? Nggak hanya duit. Umpamanya kalau nggak ada duit, tapi durung wayahe berangkat, saya belum dianggap mampu. Tapi ketika saya punya uang, kemudian sudah waktunya, disitulah saya terkena hukum wajib. Lah saat ini kita semuanya piye? Hendaknya kita duwe cita-cita, tapi durung terkena hukum wajib. Saya ulangi nih. Saat ini kita semuanya niki durung enek sing wajib berangkat toh. Nggih kan? Tinggal kedik ya. Tapi artinya gini, aku berangkat tahun 2000 umpamanya 2025. 2024 dia belum dianggap mampu. Artinya ukuran istitoah enggak hanya uang. Jelas enggak nggih? Dados umpamine sakniki Kang Hasim daftar haji. Duwe kelebihan duit. Hendaknya dia memang mendorong diri, tapi durung terkena hukum wajib. Kapan hukum wajib datang? Saat wayahe berangkat kok dia sesuk elah umpama. Kalau saat ini kan repot. Kalau dulu ini bisa diterapkan. Kapal wis enek, duit wis enek, aku kok nggak numpak kapal. Lah saat ini kan wis nabung.
Ini repot nih rasanya. Kayak pemain gak berangkat duit hilang. Jadi dalam masalah haji ada 3 faktor. 1 adalah apa itu? Kendaraan. 2 jalan. 3 harta yang meliputi perjalanan, keluarga, kemudian ketika pulang itu sudah tercukupi. Jelas ya? Ada. Jelas apa betul nih? Ya, mungkin ada yang tanya malih. Mengenai masjid ini ya. Iya. Di Kakang ini rata-rata kan dalam perumahan kan masjid itu yang seperti yang selama ini di perumahan sama di Ruli. Sedangkan di perumahan itu kan dibuat developer. Rata-rata masjid itu dibangun rata-rata kita ngerebut sama developer ya. Ada fasilitas rumah pasung kan, kita cepat ngerebut didirikan masjid itu bagaimana itu? Tapi akhirnya kalau developer dibagi kan? Ya karena dipaksa. Oh, ngoten. Jenengan developer ya, Pak? Oh, Masyarakat tempat itu Marganya yang para maksa. keluarga, Marganya yang maksa. harus ngasih gitu. Developer itu kalau mau bangun itu sebenarnya fasum itu sudah kita punya. Jadi jangan salah. Jadi dibalik. Jadi tanah fasum itu sudah ikut pada waktu kita beli rumah. Nah, Bahkan rumah yang di depan fasum itu rata-rata lebih mahal daripada rumah yang jauh daripada fasum. Itu sebenarnya hak kita. Itu. Cuman peruntukannya kadang agak berbeda sesuai kesepakatan masyarakat. Kan gitu. Makanya akhirnya akan dipot-pot kalau perumahan itu sudah 70% terjual akan dipot-pot masyarakat maunya apa. Nah, gitu. Nanti pasti akan diterbitkan hibah. Nah, seperti itu kronologinya. Jadi kalau di perumahan jelasnya semua aset yang dibangun oleh developer itu sudah dibayar sama orang di rumah di situ. yang konsumen lah. Konsumen kan itu. Jadi kan hak developer lagi. Wah, ini pengalaman ya. Ini Sampun pada sama jawab ya. ada jawabannya. Oke. Yang kedua yang di Ruli kan. Oke. Nah, Ruli. Ya. Karena tadi kan ada di perumahan di Ruli, kalau Iya. di perumahan udah ada jawabannya yang membangun di perumahan. Iya. Saya tinggal yang di Ruli kan, Iya. itu kan saya dirikan masjid. Nah, karena di situ karena mayoritas kita Muslim ya mendirikan masjid, yang Kristen juga mendirikan gereja. Iya. Kan seperti itu. Begitu kejadian mau digusur, kita bukan mempertahankan, bukan istilahnya menganggap tidak. Bagaimana sih solusinya? Anda masjid ini dipertahankan, developer itu yang punya lahan sama otoritas sama pemerintah itu memberikan sejengkal tanah, dipertahankan masjid tetap di situ, itu bagaimana hukumnya? Terus ganti rugi. Tidak. Nggak ada ganti rugi. Tidak ganti rugi, masjid itu tetap ada di tempat situ dibangunkan. Perumahan apa Ruli Mas? Ini di Ruli. Di Ruli. Maksudnya berapa maksudnya ini? Lahan Lahan ini kan mau dipakai yang punya. Ya. Dari otoritas kan dijual sama pengembang kan. Iya. Akhirnya masyarakat itu setempatnya memohon kepada ya kan sampai kasusnya hearing lah ke anggota dewan. Iya. Kumpul semua. Masyarakat menuntut kalau bisa masjid itu jangan sampai ada beda di situ, kalau bisa dilegalkan gitu kan. Oh, gitu. Kita memohon kepada pengembang itu bagaimana hukumnya. Ini ku hak sing duwe tanah niku Pak. Ya, kita kan hukum mau mencari kan hukum bangunan Mempertahankan di tempat Lagi. ibadah. Seandainya yang punya tanah menghibahkan itu enggak masalah kan? Enggak masalah kalau sing niku terserah sing duwe tanah. Ya kalau itu kan dia bisa pertahankan terus ya gitu. Artinya gini loh, kalau yang punya tanah menghendaki yes gak apa-apa, yes monggo. Tapi kalau sing duwe tanah contohnya kayak makam tadi, makam nggak digendaki oleh pemilik tanah, itu bahkan wajib dipindah. Karena selama makam di situ zalim pada yang punya tanah. Jelas napa bener Pak? Jelas. Jadi ngoten, kalau memang itu bukan tanahnya, maka yo hak sepenuhnya milik pemilik tanah. Jelas ya? Siap. Enggak mungkin. Berarti sah ya, halal andai kata yang punya tanah itu menghibahkan. Berarti tempat Kalau menghibahkan ke panjenengan itu hak yang punya. untuk masjid tuh. Untuk lagi terserah yang punya.
Tapi kalau sampean mempertahankan, yang punya nggak mengendaki, yang salah jenengan. Harus ngotot ini salah. Wah. Nah, karena perjuangan kan harus begitu kita. Lo lagi, kula kan ngomong hukum, kula nggak menjustifikasi. Iya, makanya. Ya, terserah monggo praktiki. Cuma saya menyampaikan dalam kasus itu, bila yang punya tanah membolehkan, ya monggo. Bila yang punya tanah nggak menghendaki, berarti ya sampean sing salah. Ya ojo sing bener aku selawase aku ya nggak bisa. Kita dalam posisi benar dan salah niku ya kita kaji secara hukum. Lah dalam konteks ini fikih sing bener pundi, sing salah pundi. Bahkan masjid ataupun makam pun itu statusnya nggak lepas dari itu. Jelas pada ini? Nggak mungkin? Ada yang tanya Malik? Iya, enggak. Mungkin dari masalah haji, pertama semisal kita ada daftar, nah mungkin istilahnya nunggu antri, nah mungkin ternyata umur tak sampai, nah itu biasanya seperti itu nanti bisa ke ahli warisnya yang meneruskan gitu ya. Cuman syaratnya kan tadi harus haji dulu gitu. Kalau niku kan hak ahli waris, bukan hak wong tua kan? Coba umpamine, kula ketika umpamane daftar haji, iki durung lunas. Jelas ya, durung lunas, kasusnya durung lunas. Kemudian wafat. Ini ahli waris kan dia boleh meneruskan, ya kan? Atas namanya atas nama ahli waris. Barulah wis aku wis duwe jatah. Jelas ya? Aku wis duwe jatah. Wis wajib waktu wayahe berangkat mati. Saya ulangi, waktu wayahe berangkat mati. Nah itu beda meneh. Yang berkewajiban saya. Lah tadi kan durung wajib. Krono durung teko wayahe. Maka umpamanya dalam kasus yang pertama tadi, anaknya haji, yo yang haji anaknya. Kalau ulangi malih, pertengahan jalan, tiba-tiba aku mati. Anakku menghendaki lanjut. Itu kursi untuk saya atau untuk anak saya? Untuk anak. Anak. Sing haji sapa? Yo anak. Tapi beda kalau waktu ape berangkat, nama sudah untuk saya. Tiba-tiba mati. Salah lagi. Tiba-tiba mati. Jelas ya? Saya berarti wis wajib. Lah iki namanya haji badal. Karena ini sudah kewajiban saya. Jelas apa betul? Terus kalau setahu kula aturan haji ngoten. Jadi kemarin di KUA ya ada di Nabanku Bimas bagian haji itu. Jadi ahli waris bisa ganti, bahkan bisa diambil. Wes saya nggak mau haji. Kayak kemarin kan rame orang mengambil dana haji nih yang semestinya berangkat 2020 diambil, tibakno akhirnya daftar meneh yo nunggu antri lama gara-gara wes diambil. Jelas ya? Terus itu bahkan boleh diambil. Jelas apa betul? Jadi konteks orang yang badal itu bila sudah wajib kok nggak berangkat. Kalau saya durung wajib berarti ya durung istilah badal. Jelas Kang Lasmi? Berarti badal terus nanti istilahnya bisa dihajikan orang lain kan gitu ya? Maksudnya? Contoh misalkan mau berangkat nih. Yeah. Nah, ahli warisnya suatu saat dia udah mau katakanlah juga mau haji. Yeah. Nah, posisi seperti itu bisa menghajikan yang tadi meninggal itu atau enggak? Pas ketika dia mau berangkat. Dia haji sekaligus badali ngono. Nah, seperti itu atau dia haji dulu terus nanti lain waktu. Dia haji dulu, nggak bisa dia niat
haji awake sekaligus badani wong tua nggak bisa. Oh, sendiri-sendiri lah. Sendiri-sendiri. Karena itu wajib, nggak bisa digabungkan. Jelas ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Demikian kajian Sulam Taufik pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Semoga kita semuanya terbebas dari tanggungan-tanggungan kita semuanya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.